Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan selalu beserta kita sepanjang masa dan sepanjang waktu. Terpujilah nama Kristus. Renungan kita hari ini pada hari Selasa 5 Maret 2024 diambil dari Injil Kristus menurut Santo Matius bab 18 ayat 21 sampai 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ampunilah karena lebih dahulu telah diampuni. Perkataan mengampuni gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Demikianlah dalam bacaan Injil hari ini, Petrus mempertanyakan kepada Yesus, sampai berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Lalu Yesus menjawab, 70 kali, 7 kali, 70 kali, 7 kali. Yang artinya pengampunan tanpa batas atau pengampunan yang tidak berujung. Perlakuan inilah yang sulit bagi manusia untuk melakukannya, sebab manusia lebih disukai oleh sifat kedagingannya, lebih dikuasai oleh emosionalnya, lebih dikuasai oleh rasa sakit hatinya daripada roh untuk mengampuni. Roh itu memang kuat, tapi daging selalu lemah, kata Yesus. Perbuatan mengampuni ini hanya bisa terjadi jika kita menjadi orang yang murah hati, seperti Yesus yang berbelas kasih. Murah hati yang dimaksud di sini adalah tidak mementingkan diri sendiri atau ingin membenarkan dirinya supaya kelihatan lebih berkuasa pada diri orang lain. Sabar dalam menghadapi tekanan atau intimidasi dari pihak lain. Lemah lembut dalam menyelesaikan segala persoalan. Dan sederhana berlaku sehingga yang lain merasa dihormati dan terlayani. Murah hati juga adalah ada ketegasan, ada komitmen, ada konsisten. Kalau memang itu hal yang baik bagi semua orang, lakukanlah supaya kita memperoleh kebenaran. Seperti itulah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang pengampunan dan pelunasan utang seorang hamba yang sedang bersusah hati. Karena orang berutang tidak mampu melunasi utangnya kepada sang yang punya piutang, maka sang yang punya piutang timbul belas kasih. Akibat yang punya utang menyembah dia. Sabarlah dahulu, semuanya aku lunasi. Itulah orang yang ingin mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Mengampuni sesama hendaknya menjauhkan diri dari berbagai syarat. Sebab mengampuni sesama tanpa syarat adalah pengampunan yang tulus, bertahan sepanjang masa. Tidak seperti Raja Nebukadnezar terhadap Sadrach, Mesakh, dan Abednego. Baru yang mengampuni setelah mereka bertiga diselamatkan oleh Allah dari dalam api yang bernyala-nyala. Akibatnya mereka tidak menyembah Allah dari Nebukadnezar. Sehingga pada akhirnya Nebukadnezar baru mengampuni mereka dan bertobat. Ada proses yang harus dilalui. Mungkin kalau mereka terbakar dan terbunuh dan mati konyol di dalam api itu, tentu juga Nebukadnezar tidak akan bertobat. Dia menganggap dirinya adalah Allah dia sendiri. Dia punya Allah sendiri yang berbeda dengan yang lain. Bahkan apa yang terjadi, pertobatan Nebukadnezar tidak hanya juga terjadi pada dirinya sendiri, melainkan dia memerintahkan seluruh warganya untuk bertobat. Dia katakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrach, Mesakh, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Daniel 3 ayat 29. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang diumpamakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini,
Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengampuni orang yang berutang 10.000 talenta. Karena si piutang memohon kepada raja dengan menyembah, maka segala utangnya dihapuskan. Tetapi ketika si punya utang tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh raja kepadanya, maka raja itu juga murka dengan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan utangnya kembali. Ampunilah, maka kamu pun diampuni. Jangan engkau menghukum supaya kamu tidak dihukum. Bersyukurlah apa yang baik yang telah dilakukan orang kepadamu, dan lakukanlah itu kepada yang lain juga sebagai bentuk ucapan syukurmu kepada Allah yang telah mengampuni kamu. Ketika kita menerima pengampunan, sesungguhnya pengampunan itu juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya kita tahu menerima, tetapi sulit untuk memberi. Atau mau bersyukur, mau menerima apa rahmat Tuhan kepada kita, tetapi kita tidak melihat sekitar kita ada juga yang butuh pengampunan, dan tangan-tangan kita untuk mereka menerima pengampunan itu. Terpujilah nama Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.